Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah psikiatri dan neurologi dasar yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Pada kelompok 1 ini terdiri dari Septiani Triana Suci, Rahma Oktavia Gultom, Muhnur Irfan, Afina Istifada, dan Taurina Vidya Wulandari. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Sejarah perkembangan psikiatri. Pada era kuno, keahlian khusus dalam psikiatri dapat ditelusuri di India kuno. Teks tertua tentang psikiatri termasuk teks Ayurveda dan Charaka Samhita. Beberapa rumah sakit pertama untuk menyembuhkan penyakit mental didirikan pada abad ke-3 sebelum Masehi. Selama abad ke-5 sebelum Masehi, gangguan mental, terutama yang memiliki ciri-ciri psikotik, dianggap berasal dari supernatural, suatu pandangan yang ada di seluruh Yunani dan Roma kuno. Awal mula psikiatri sebagai spesialisasi medis berasal dari pertengahan abad ke-19, meskipun seseorang dapat melacak perkecambahannya hingga akhir abad ke-18. Beberapa manual awal tentang gangguan mental dibuat oleh orang Yunani. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Hippocrates berteori bahwa kelainan fisiologis mungkin merupakan akar dari gangguan mental. Pada abad ke-4 hingga ke-5 sebelum Masehi di Yunani, Hippocrates menulis bahwa dia mengunjungi Demokritos dan menemukannya di taman sedang memotong hewan. Demokritos menjelaskan bahwa dia mencoba menemukan penyebab kegilaan dan kesedihan. Hippocrates memuji karyanya. Demokritos memiliki buku tentang kegilaan dan melankolis. Para pemimpin agama sering beralih ke versi eksorsisme untuk mengobati gangguan mental dan seringkali menggunakan metode yang dianggap kejam atau biadab. Pada abad pertengahan, sejumlah rumah sakit jiwa yang dikenal sebagai Bimaristans dibangun di seluruh negara Arab yang dimulai sekitar awal abad ke-9 dengan yang pertama dibangun di Baghdad. Kadang-kadang ada bangsal untuk pasien sakit jiwa, biasanya mereka menunjukkan kekerasan atau menderita penyakit kronis yang melemahkan. Dokter yang menulis tentang gangguan mental dan perawatan mereka pada periode Islam abad pertengahan termasuk Muhammad ibnu Zakaria al-Razi, tabib Arab Najab ud-Din Muhammad, dan Abu Ali al-Husain ibnu Abdullah ibnu Sina yang dikenal di barat sebagai Avicenna. Rumah sakit spesialis dibangun di Eropa pada abad pertengahan dari abad ke-13 untuk mengobati gangguan mental, tetapi hanya digunakan sebagai lembaga kustodian dan tidak menyediakan jenis perawatan apapun. Selanjutnya, periode modern awal. Pada abad ke-13, Bethlehem Royal Hospital didirikan di London, yaitu salah satu rumah sakit jiwa tertua. Pada akhir abad ke-17, rumah sakit jiwa yang dikelola secara pribadi untuk orang gila mulai berkembang biak dan membesar. Pada tahun 1632 tercatat bahwa Bethlehem Royal Hospital London memiliki ruang tamu di bawah tangga, dapur, 2 lemari makan, pintu makan yang panjang ke seluruh rumah, dan 21 kamar di mana orang-orang miskin yang terganggu berbaring dan di atas tangga 8 kamar lebih untuk hamba dan orang miskin untuk berbaring. Narapidana yang dianggap berbahaya atau mengganggu dirantai, tetapi Bethlehem adalah bangunan terbuka bagi penghuninya untuk berkeliaran di sekitar batasnya dan mungkin di seluruh lingkungan umum di mana rumah sakit itu berada. Pada tahun 1676, Bethlehem berkembang menjadi tempat yang baru dibangun di Moorfields dengan kapasitas 100 narapidana. Pada tahun 1713, Rumah Sakit Bethel Norwich dibuka. Rumah sakit jiwa yang dibangun secara khusus di Inggris didirikan oleh Mary Chapman. Pada tahun 1621, ahli matematika, astrolog, dan sarjana Universitas Oxford, Robert Burton menerbitkan salah satu risalah paling awal tentang penyakit mental, yaitu The Anatomy of Melancholy, What It Is, with All the Kinds, penyebab, gejala, prognostik, dan beberapa obatnya. Di 3 partisi ini dengan beberapa bagian, anggota, dan subbagiannya, secara filosofis, secara medis, historis, terbuka, dan terpotong. Barton berpikir bahwa tidak ada penyebab melankolis yang lebih besar daripada kemalasan. Tidak ada obat yang lebih baik daripada bisnis. Tidak seperti filsuf sains Inggris Francis Bacon, Barton berpendapat bahwa pengetahuan tentang pikiran bukan sains alam adalah kebutuhan terbesar umat manusia.
Pada tahun 1656, Louis XIV dari Prancis menciptakan sistem rumah sakit umum bagi mereka yang menderita gangguan mental, tetapi seperti di Inggris, tidak ada perawatan nyata yang diterapkan. Kemudian era frenologi. Pada abad ke-18, Sekolah Kedokteran Edinburgh, Skotlandia, mengembangkan minat pada penyakit mental dengan guru yang berpengaruh yang menekankan pentingnya klinis dari gangguan kejiwaan. Pada tahun 1816, ahli frenologi Johann Spurzheim mengunjungi Edinburgh dan memberi ceramah tentang konsep kronologis dan frenologis. Konsep sentral dari sistem ini adalah otak merupakan organ pikiran dan perilaku manusia dapat difahami secara berguna dalam istilah neurologis daripada filosofis ataupun religius. Pada era ini, ahli frenologi juga menekankan pada modularitas pikiran. Selanjutnya, era kemajuan ilmiah. Pada tahun 1800-an, psikiatri membuat kemajuan dalam diagnosis penyakit mental dengan memperluas kategori penyakit mental untuk memasukkan gangguan mood. Abad ke-20 memperkenalkan psikiatri baru ke dunia. Perspektif berbeda dalam memandang gangguan mental mulai dikenalkan. Karir Emil Kraepelin mencerminkan konvergensi berbagai disiplin ilmu dalam psikiatri. Kraepelin awalnya sangat tertarik pada psikologi dan mengabaikan gagasan psikiatri anatomis. Menyusul pengangkatannya sebagai guru besar psikiatri dan pekerjaannya di klinik psikiatri universitas, minat Kraepelin pada psikologi murni mulai memudar, dan dia memperkenalkan rencana untuk psikiatri yang lebih komprehensif. Kraepelin mulai mempelajari dan mempromosikan gagasan klasifikasi penyakit untuk gangguan mental, sebuah gagasan yang diperkenalkan oleh Karl Ludwig Kahlbohm. Ide awal dibalik psikiatri biologis yang menyatakan bahwa gangguan mental yang berbeda semuanya bersifat biologis berkembang menjadi konsep baru atau syaraf, dan psikiatri menjadi perkiraan kasar tentang neurologi dan neuropsikiatri. Psikiatri biologis muncul kembali selama ini. Psikofarmakologi menjadi bagian integral dari psikiatri, dimulai dengan penemuan Otto Loewi tentang sifat neuromodulator dari asetilkolin, sehingga mengidentifikasinya sebagai neurotransmitter pertama yang diketahui. Neuroimaging pertama kali digunakan sebagai alat ukur psikiatri pada tahun 1980-an. Psikoterapi masih digunakan, tetapi sebagai pengobatan untuk masalah psikososial. Pada tahun 1920 dan 1930-an, sebagian besar psikiater akademis dan swasta di Eropa percaya bahwa gangguan manik depresif dan skizofrenia diturunkan. Tetapi dalam beberapa dekade setelah Perang Dunia Kedua, penggabungan genetika dengan ideologi rasis Nazi benar-benar mendiskreditkan genetika. Sekarang, genetika sekali lagi dianggap oleh beberapa peneliti terkemuka untuk memainkan peran besar dalam penyakit mental. Proporsi genetik yang dapat mewariskan dari penyebab 5 gangguan kejiwaan utama yang ditemukan dalam studi keluarga dan kembar adalah 81% untuk skizofrenia, 80% untuk gangguan spektrum autisme, 75% untuk gangguan bipolar, 75% untuk hiperaktif defisit perhatian gangguan, dan 37% untuk gangguan depresi mayor. Ahli genetika Muller-Hill mengatakan, gen bukanlah takdir. Mereka mungkin memberi seseorang predisposisi terhadap suatu kelainan, tetapi itu hanya berarti mereka lebih mungkin daripada orang lain untuk memilikinya. Karena suatu penyakit mental itu bukanlah suatu kepastian. Biologi molekuler membuka pintu untuk gen tertentu yang berkontribusi pada gangguan mental untuk diidentifikasi. Hubungan antara otak dengan kesehatan jiwa. Otak sangat erat kaitannya dengan kesehatan jiwa seseorang. Kesehatan jiwa adalah individu yang terbebas dari gejala psikiatri atau penyakit mental.
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada bab 11 tentang kesehatan jiwa menyebutkan pasal 144 ayat 1 yang berbunyi, upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari kekuatan, tekanan, dan gangguan lainnya yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Pada ayat 2 berbunyi, upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif pasien gangguan jiwa, dan masalah psikososial. Dalam hal ini, salah satu organ tubuh manusia yang dapat mempengaruhi kesehatan jiwa adalah otak. Karena otak merupakan organ yang mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostatis, misalnya pada detak jantung, keseimbangan cairan tubuh, suhu tubuh, dan tekanan darah. Otak juga memiliki tanggung jawab terhadap pengaturan pada keseluruhan tubuh dan pemikiran manusia. Dengan demikian, apabila otak memiliki suatu gangguan, maka akan berpengaruh pula pada kesehatan jiwa seseorang. Otak adalah bagian penting dari aktivitas manusia karena berfungsi sebagai penggerak sensori motoris. Para ahli membuktikan bahwa otak sangat kompleks secara fisiologis, tetapi memiliki fungsi yang sangat esensi bagi keseluruhan aktivitas manusia. Fungsi otak yang baik akan menimbulkan kesehatan mental yang baik. Sebaliknya, jika fungsinya terganggu, maka akan berakibat gangguan bagi kesehatan mental. Otak memiliki bagian dan fungsinya masing-masing, seperti pada bagian otak besar atau cerebrum. Pada otak besar ini terdapat lobus frontal yang berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, memori, dan lainnya. Apabila pada bagian lobus frontal mengalami masalah, maka kesehatan jiwa seseorang juga akan ikut bermasalah. Kesehatan jiwa juga dapat terganggu akibat adanya masalah otak pada bagian yang lain, seperti pada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Berikut adalah kaitan otak dengan kesehatan jiwa seseorang. Yang pertama yaitu autisme. Seseorang penderita autisme terdapat beberapa kelainan neuroanatomi di berbagai tempat. Didapatkan hasil dari sebuah pemeriksaan otopsi, terdapat pengecilan cerebellum utama terjadi hipoplasia lobus, sehingga dapat mengakibatkan produksi serotonin menurun dan koordinasi rangsangan informasi antara sel otak menjadi kacau. Kemudian pada penderita autisme ini juga didapatkan kerusakan hemisfer otak yang menyebabkan terjadinya gangguan bahasa ekspresif, misalnya pada ucapan kata dan reseptif. Selain itu, juga terdapat gangguan pada lobus parietalis, jumlah sel otak menurun sehingga hal tersebut mengakibatkan perhatian terhadap lingkungan sekitar menjadi terganggu. Yang kedua yaitu ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Pada seseorang penderita ADHD, ini memiliki kerusakan otak besar pada bagian lobus frontal, karena lobus frontal bertanggung jawab dalam mengatur gerakan, penilaian, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, spontanitas, dan memori. Sedangkan ADHD merupakan sebuah gangguan perilaku yang ditandai oleh rentang perhatian yang buruk dan tidak sesuai dengan perkembangan atau ciri hiperaktivitas. Sehingga hal tersebut mengakibatkan seseorang anak sulit memusatkan perhatian serta berperilaku impulsif dan hiperaktif. Penderita ADHD tidak bisa diam dan selalu ingin bergerak. Yang ketiga yaitu kecemasan. Otak mengandung sebuah reseptor khusus untuk benzodiazepin.
Reseptor ini membantu mengatur kecemasan atau ansietas. Penghambatan GABA atau gamma aminobutyric acid memiliki peran utama dalam mekanisme biologis yang berhubungan dengan ansietas, sebagaimana halnya dengan endorfin. Kemudian hal ini juga dipengaruhi oleh otak besar, bagian lobus frontal atau otak bagian depan. Karena pada otak ini memiliki fungsi untuk mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Jika hal ini terjadi, maka keadaan emosi seorang akan mengalami perubahan yang signifikan. Penderita kecemasan ini akan mengalami rasa cemas, gelisah, sulit mengendalikan perasaan, sulit tidur, hingga sulit menjalani aktivitas kesehariannya. Yang keempat yaitu skizofrenia. Skizofrenia adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh otak, dan penyakit ini tergolong dalam kesehatan jiwa yang cukup serius. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan konsentrasi neurotransmitter otak, perubahan reseptor sel-sel otak, dan kelainan otak struktural. Selain itu, penderita ini juga memiliki gangguan pada otak besar pada bagian lobus frontal. Dengan demikian, pasien akan mengalami pemikiran, perasaan, emosi, ucapan, dan perilaku yang tidak normal. Yang kelima adalah anhedonia. Anhedonia merupakan suatu kondisi seseorang yang tak lagi merasakan kesenangan saat melakukan hal-hal yang biasanya ia sukai. Keadaan ini merupakan suatu gejala dari beberapa gangguan jiwa. Salah satunya adalah depresi. Terjadinya anhedonia ternyata juga berkaitan dengan kerja otak. Pada jalur persyarafan di otak merupakan suatu proses yang sangat rumit dan padat. Terjadinya anhedonia ini melibatkan perubahan pada tingkat ketertarikan, motivasi, antisipasi, ekspektasi. Pada area otak yang terlibat pada seseorang yang mengalami anhedonia yaitu korteks frontal, amigdala, stratum, dan insula. Di otak manusia juga terdapat zat kimiawi penghantar persinyalan yang disebut dengan neurotransmitter. Ketidakseimbangan dari kadar neurotransmitter ini juga berkaitan dengan terjadinya anhedonia. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara sumsum tulang belakang dan kesehatan jiwa. Nah, jadi sumsum tulang belakang atau biasa kita sebut dengan medula spinalis adalah saraf tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak dan melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan sistem saraf setelah otak. Jaringan otak dan sumsum tulang belakang serta saraf perifer sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat tertandingi oleh komputer canggih sekalipun. Akan tetapi, walaupun jaringan otaknya normal, apabila sumsum tulang belakang atau saraf perifer seseorang rusak, maka anggota gerak maupun anggota tubuh lainnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Sumsum tulang belakang ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan jiwa seseorang, karena fungsi utama dari sumsum tulang belakang adalah sebagai transmisi pemasukan rangsang antara periferi dan otak. Fungsi lain dari sumsum tulang belakang adalah untuk mengontrol gerakan refleks, termasuk juga gerakan refleks pada mata, hidung, dan anggota tubuh yang lainnya. Demikian apabila pada sumsum tulang belakang mengalami suatu kerusakan dapat berpengaruh pula pada kesehatan jiwa seseorang. Nah, masalah pada sumsum tulang belakang ini cukup beragam dan biasanya terjadi karena banyak hal, antara lain seperti saraf yang terjepit, tumor, infeksi, bahkan karena kecelakaan yang menyebabkan cederanya sumsum tulang belakang tersebut. Selain itu, penyakit degeneratif semacam osteoporosis juga dapat menyebabkan masalah pada sumsum tulang belakang. Berikut adalah beberapa masalah kesehatan jiwa akibat adanya masalah pada sumsum tulang belakang. Yang pertama, Alzheimer.
Alzheimer ini merupakan salah satu penyakit syaraf karena menyerang sel-sel otak dan neurotransmitter. Penderita penyakit ini biasanya akan mengalami gejala-gejala berupa kesulitan untuk mengingat sesuatu dan kehilangan kemampuan untuk mengerjakan aktivitas seperti biasanya. Berdasarkan bukti yang telah ditemukan sebelumnya, kualitas tidur dapat meningkatkan risiko penyakit Alzheimer melalui banyak cara. Misalnya, gangguan yang sering dialami saat tidur di malam hari menyebabkan penumpukan plak amiloid. Hal tersebut membuat otak terus bekerja bahkan saat tidur sekalipun. Amiloid ini merupakan protein yang tumbuh dalam sel pada sumsum tulang belakang. Jika pertumbuhannya terganggu, maka amiloid akan berubah menjadi plak yang dapat mengganggu kerja otak. Yang kedua, multiple sclerosis. Multiple sclerosis ini merupakan penyakit autoimun yang menyerang otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit ini termasuk penyakit kronis yang diakibatkan oleh rusaknya selubung pelindung yang melindungi serabut syaraf pada otak dan sumsum tulang belakang. Jika seharusnya sel autoimun ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman penyakit, pada kasus autoimun justru sel imun menyerang dan merusak sel-sel. Kerusakan ini akan menimbulkan luka yang berakibat pada terganggunya aktivitas otak untuk mengirim sinyal ke tubuh. Penderita penyakit ini pada umumnya akan merasakan gejala-gejala seperti kelelahan yang berlebihan, kepala pusing, hilangnya keseimbangan, gangguan penglihatan, kaku otot, hingga pada gangguan kognitif dan emosional. Dan yang terakhir yaitu meningitis. Meningitis ini adalah sebuah kondisi ketika selaput meningis yang mengelilingi sistem syaraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, mengalami peradangan. Setelah itu selaput tersebut akan membengkak. Penyakit ini akan membaik dalam beberapa minggu. Akan tetapi, jika tidak segera diobati, maka akan menimbulkan komplikasi yang serius dan semakin bertambah parah. Jenis komplikasi yang mungkin akan dialami antara lain yaitu gangguan pada pendengaran, kerusakan pada otak, gagal ginjal, shock, masalah pada ingatan, dan masalah berjalan. Selain itu, risiko kejang dan kerusakan syaraf permanen akan terjadi apabila tidak dilakukan pengobatan dengan cepat. Maka hal tersebut akan berdampak pada kesehatan jiwa individu. Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.